Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Wulan. Di video kali ini aku bakalan ngasih share ke kalian tentang beberapa referensi buku yang aku pakai saat aku melakukan pendaftaran CPNS. Semoga apa yang jadi cita-cita kalian, semoga di tahun ini bisa tercapai ya bagi pejuang-pejuang CPNS. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-share beberapa pengalaman aku masuk CPNS di tahun 2019. Aku itu lebih suka belajar pakai buku daripada aku belajar online. Tapi bagi kalian yang suka belajar online itu lebih bagus ya, karena kalian bisa tahu waktu kalian dalam menjawab soal. Jadi kalian juga perlu latihan-latihan menggunakan aplikasi online untuk mengerjakan tes seleksi CPNS. Nah, aku punya beberapa buku yang bisa menjadi referensi bagi kalian pejuang CPNS. Ada sih beberapa 4 buku yang aku punya, dan ada salah satu buku yang untuk belajar bahasa Inggrisnya juga, karena kan pasti di bagian administrasi juga ada yang mempersyaratkan TOEFL kan. Jadi kalian juga bisa belajar lewat sana. Nanti aku bakalan kasih buku apa aja yang aku pelajari. Sebenarnya yang pertama aku pelajari itu yaitu buku yang paling aku senang banget. Kan aku mulai daftar CPNS itu di tahun 2017. Jadi aku udah mulai beli bukunya itu sebelum tahun 2017, akhir 2016 kayaknya aku sudah mulai survei-survei gitu ke toko buku buat cari buku-buku CPNS. Sebenarnya kan banyak ya buku-buku CPNS yang beredar di pasaran, tapi aku suka banget pakai salah satu buku CPNS dari ini Aristo Chandra dan tim. Judul buku ini adalah Bedah Soal-soal Asli CPNS. 36 paket ya ini. Karena aku pakai recordnya masih pakai handphone, mungkin ini bakalan kebalik, terus aku bakalan kasih judul bukunya atau cover bukunya di video ini ya. Nah, di buku ini, nih aku kasih tahu nih beda buku. Di video kali ini aku bakalan share aku pakai buku ini udah lama banget, tahun 2017 aku pun pakai ini. Jadi aku belajarnya itu kan H-1, jadi emang gak efektif banget, dan sistem kebut semalam itu aku itu gak efektif banget, dan hasilnya pun gak memuaskan sama sekali. Nah, aku pakai buku ini karena aku senang banget di bagian belakangnya ini. Di bagian belakang buku itu dijelaskan beberapa materi kayak hafalan materi amandemen dan undang-undang 1945, dan setiap tahun itu pasti kelihatan materi itu ya. Aku senang banget sih pakai buku ini karena materinya itu memang benar-benar kompleks dan mudah banget buat dihafal dan dimengerti. Nah, kemudian aku kan dulu pernah kerja di salah satu perusahaan BUMN. Aku pakai buku ini juga sih sebenarnya, tapi ini juga bisa juga buat tes CPNS. Materinya sama juga. Ini buku dari judulnya Pasti Bisa Lolos Tes CPNS dan Pegawai BUMN, dari Nurul Huda SSMI. ini ya bukunya. Nanti aku bakal kasih link di atas, link bukunya, biar kalian juga bisa jadi referensi. Buku ini juga bagus. Di sini tuh ada kayak pelajaran persamaan kata, ada juga kayak sinonim, antonim, terus belajar logika spasial, banyak ya. Ada juga kayak ada pelajaran bahasa Inggris juga, ada wawasan kebangsaan. Ini juga salah satu buku yang recommended banget bagi aku, karena buku ini juga bisa buat kalian tes di salah satu perusahaan BUMN ya. Ini bagus banget bukunya. Buku yang ketiga itu aku pakai Best of the Best Psikotest dan TPA. Ini nih bukunya ini. Bukunya ini juga aku suka banget baca ini, karena memang buku ini tuh sebenarnya hampir sama aja ya seperti buku-buku sebelumnya. Yang membedakan itu cuman buku ini itu lebih kompleks. Ini lebih ke psikotes ya buku ini, karena memang ada beberapa instansi yang mensyaratkan apabila lulus SKB itu perlu belajar psikotes. Jadi waktu aku itu ada
tes psikotesnya. Jadi aku belajar dari sini ya. Nanti aku kasih tahu tips-tips cara menjawab gimana menjawab psikotes agar kalian bisa nilainya di atas dari persyaratan yang dicari gitu. Nanti aku kasih tahu ya, misalnya di video-video selanjutnya aku bakal kasih tahu kalian bagaimana tips cara menjawab untuk tes psikotes. Kemudian, nah ini buku terbaru aku nih. Ini buku terbaru aku banget. CPNS, mungkin apa namanya? Mungkin nanti linknya aku kasih di atas. Apa aja? Buku ini tuh terbaru banget sih ya. Buku yang aku pelajari dan aku beli di tahun 2019. Karena saat itu aku cari-cari di toko buku apa ya sampai aku pelajari banget nih. Sebenarnya ininya. Ini bagus banget sih buat updatean terbaru juga, dan aku rekomendasiin 2 buku ini sih yang aku pelajari. Yang ini kayaknya ada yang tahun 2020-2021 persiapannya ada, sudah updatean terbaru. Covernya juga hampir sama seperti ini, cuma yang bedanya tahunnya udah update ya. Buku ini sama ini sih aku rekomendasiin banget karena memang the best sih buat dipelajari buat kalian yang baru pertama pengen masuk seleksi CPNS. Kalian sebenarnya juga bisa belajar lewat sosial media atau aplikasi online gitu yang menyediakan pelatihan untuk tes CPNS banyak juga. Kalian di sana juga bisa mengukur kemampuan kalian, dan kalian juga kalau online kan misalnya kita bisa tahu ya waktu pengerjaan kita, sedangkan tes pertama kali tes seleksi kompetensi dasar itu merupakan tes dimana penentuan banget kalian masuk babak berikutnya atau tahap selanjutnya, atau kalian harus berhenti di titik itu. Jadi tes seleksi kompetensi dasar itu merupakan tes awal kalian buat berjuang ya, baru mulai berjuang. Jadi kalian harus dapetin nilai skor yang tertinggi. Semoga buku-buku tadi bisa menjadi referensi kalian, atau bisa jadi referensi kalian juga buat belajar CPNS di tahun 2021. Katanya CPNS sih diperkirakan akan buka di bulan Juni atau Juli. Nanti coba kalian bisa searching beberapa jadwal tentatif CPNS tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi kalian. Oh ya, aku juga punya salah satu buku lagi buat belajar bahasa Inggris atau TOEFL. Aku juga punya buku yang aku beli waktu itu di tahun 2019 juga. Aku kasih tahu ya bukunya. Nah, untuk belajar bahasa Inggris, salah satunya aku pakai buku judulnya itu nih ya, Best Score TOEFL 600 Plus. Ini sih bagus banget sih. Sebenarnya buku ini untuk pelajar S1, S2, S3 dan umum. Covernya di sini ya, aku kasih fotonya. Ya, kayak free tryout-nya juga udah ada, terus ada TOEFL plus TOEIC-nya juga. Kemudian full video tips ini juga bagus sih. Terus buku ini tuh gede banget sih. Nah, nih ada 2660 soal yang dibahas di buku ini. Itu seru banget sih belajar buku ini, pelan-pelan aja. Aku juga nggak bisa bahasa Inggris banget, maksudnya sama-sama masih belajar. Emang buku ini tuh rekomendasi banget sih, beberapa buku ini, karena ini aja yang aku punya. Mungkin kalian bisa cari update terbarunya di toko buku terdekat. Dan jangan lupa ya sering-sering baca buku, karena kan banyak di zaman sekarang yang udah jarang banget baca buku, lebih suka main game, suka media sosial gitu. Tapi aku masih saranin buat kalian tetap selalu baca buku, minimal satu buku itu setahun lah, satu buku lah minimal ya, bagi kalian yang gak suka baca buku. Setidaknya kalian punya referensi juga dari buku, dan aku juga punya beberapa buku-buku menarik lainnya. Nanti aku bakalan share judul-judulnya apa, semoga
bermanfaat ya bagi kalian pejuang CPNS. Semoga kalian lulus CPNS di tahun 2021. So, good luck untuk perjuangannya. Semoga cerita-cerita kalian nanti bisa dijadikan pengalaman kalian juga dan bisa share ke aku. Kalau kalian udah lulus CPNS, nanti bisa share ke aku balik gimana pejuang kalian untuk CPNS tahun 2021 ini. So, cukup sekian dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat videonya. Semoga kalian juga bisa berjuang dan bekerja keras di tahun ini untuk bisa lolos CPNS di salah satu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau di instansi lainnya. Semoga video aku bermanfaat dan jangan lupa untuk reading by doing. Belajarlah membaca dan selalu melakukan yang terbaik. So, thank you. Bye-bye.